Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di portal Info Kerengkaya. Kali ini saya singgah atau langsung marani Pak Yaya Gundul. Karena banyak pemirsa yang menanyakan sopo si Gundul-Gundul Pacul atau Pak Yaya Gundul ya, atau Pak Cahya Basuki. Cahya Basuki. Ya, inilah beliau atau orangnya. Jadi pertanyaan ini akan saya tanyakan, siapa Bapak Yaya Gundul? Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Apa bisa menceritakan siapa Bapak Yaya Gundul? Ya, terima kasih ya, Mas Paijo ya. Ya. Sudah berkenan ya, mampir ke tempat saya. Ya sebetulnya di Pati saya itu lebih dikenal sebagai aktivis. Yang ya lebih ke aktivisnya, karena sering menyuarakan unek-uneknya wong cilik. Unek-uneknya wong cilik berarti keluh kesahnya masyarakat kecil. Ingat bahwa seperti bansos, saya sering membantu bansos zamannya Bupati Pati Pak Haryanto. Sebelum pandemi saya sudah berkiprah. Sudah lama ya Pak? Sudah lama. Termasuk BPJS yang bermasalah selalu saya hadir dulu. Terus bantuan sosial yang berbentuk tunai, cash tunai, itu saya sering hadir menyelesaikan masalah di Dinsos. Jadi Dinsos itu sudah kayak rumah saya dulu. Termasuk saya pernah membantu desa Langgenharjo Juwana. Waktu itu diklaim sama emak-emak, ada 350-an lebih lah emak-emak merasa bansos itu tidak seimbang ya. Karena yang lebih membutuhkan tidak dapat, yang sekiranya ekonominya nggak butuh dapat. Akhirnya tak selesaikan sama petinggi Bapak Suwaji waktu itu. Sekarang mungkin masih petingginya Bapak Suwaji. Selesai, mereka mendapatkan haknya. Itu emak-emak semua, tidak ada laki-laki yang berjuang, maksudnya yang menuntut itu emak-emak semua. Bansos tunai kalau nggak salah waktu itu. Terus saya juga bergerak di BPJS gratis dan di masyarakat yang gratis itu loh. Apa namanya KIS, iya, ya. Yang kabupaten saya bantu itu. Saya juga sempat geger di Suwondo ya. Membanting meja itu pernah. Gara-gara pasien BPJS harusnya di ICU belum sembuh dikeluarkan. Terus tak suruh balik lagi, waktu itu kena tetanus ya, kejang-kejang gitu, dikeluarkan, ada yang lapor, saya hadir, terus tak suruh kembalikan di ICU, ndelalah, yo sembuh. Padahal harus kejang-kejang gitu, Mas. Jadi saat itu biasanya diterlantarkan atau ya diterima? Memang katanya prosedurnya sudah 4 hari di ICU waktu itu sih ya, katanya sudah jatai BPJS waktu itu ya. Suwondo waktu itu tahun sebelum pandemi kan salah, lupa sudah terlalu lama gitu. Tapi akhirnya saya ke situ ngomong bicara PP sama Suwondo, akhirnya kembalikan ke ruangan ICU. Alhamdulillah sampai sekarang orangnya masih hidup. Sembuh lah itu ya. Alhamdulillah ya. Bayi juga banyak ya, aku memang bergerak di kemarin waktu itu nggak pernah di konten Mas. Ya ini kan karena banyak masyarakat yang penasaran ya, sopo ya. Dan banyak pertanyaan lagi ya, walaupun saya di jalan sopo si Yaya Gundul itu ya, saya sambungin ke ya, saat ini ya. Dan yang kedua menanggapi dengan Bapak disepil oleh Pak Bupati ya. Bupati Pati. Makanya kan sebenarnya nggak ada masalah sih buat saya ya. Ya Pak Bupati Sudio ya wajar, orang yang mau dia mesti Yaya begitu. Gitu. Orang yang mau di Pati Yaya itu. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman intonasi nadanya itu kan keter dengan tuh nantang gitu loh. Jadi teman-teman saya tuh yang gerah itu sebenarnya yang geram itu malah teman-teman. Oh ya. Berarti yang gerah yang nggak terima ini nggak terima sama teman-teman karena ditantang dicakut atau disepil, tapi nadanya nantang. Terus
gundul-gundul patung terus suruh mengerahkan. Iya, ngerahkan massa. Kan itu kan kayak perkataan untuk mengerahkan. Iya, nantang lah ya, Nantang, bahasanya jadi, nantang. Nah, wong Pati ngomongnya nantang lah ya. Aku juga sajane ala biasa, pejabat Pati itu kalau sudah ada kata-kata demo mesti ya, kepolisian juga ya gitu ya gitu. Tapi waktu itu memang saya juga sempat kaget melihat video itu. Karena saya nggak ada niat untuk demo terkait PBB itu, nggak ada niat. Ya. Untuk kelanjutan, setelah ada sepil Bapak Bupati ini, kelanjutannya bagaimana? Ya akhirnya teman-teman itu kan mendesak saya. Ya masa kode Pati ini lanjut wae gitu. Jadi konco-konco ngomong, selanjutnya Mas, ini aku siap untuk bergabung atau ngerahkan massa lah buat perjuangan penurunan tuntutan teman-teman di PBB. Kan sudah muncul pamflet itu bukan atas nama saya ya waktu itu ya. Makanya teman-teman kaget. Oh yang mau demo orang lain yang sepil kayak gundulan gitu. Itu yang buat mereka geram kan? Ya, geram. Akhirnya ya itu, yuk saya gabung aja sama mereka di sana gitu. Nah, akhirnya ya udah kita diskusi terkait PBB pas pemilihan bangunan itu, akhirnya beberapa pihak tokoh-tokoh muda juga menghubungi saya, yang nggak asing lah yang masuknya ya, wah nah ya mesti lah rame lah gitu. Karena aja memang saya tuh bergerak di bidang sosial kayak gini ya, kan sosial ya, karena perjuangan untuk kepentingan rakyat itu memang saya tuh nggak kepengen ada orang-orang yang menunggangi ya, ini hal dan kepentingan lain. Tapi saya sendiri memang keberatan sih. PBB-nya luar biasa. Biasanya saya tahun kemarin bayar 190, sekarang naik 660. Belum tak bayar. Belum ada uang. Terus ini yang terakhir. Ini ada himbauan masyarakat atau himbauan untuk besok tanggal 13 ya. Ada himbauan masyarakat atau memang ada aturan supaya tidak ditunggangin tadi? Ya sebenarnya nggak ada sih aturan. Kalau mau menunggang itu biasa di dunia kayak gini, demo itu biasa. Tapi intinya begini, teman-teman ya tadi bilang ya, teman-teman di Pati, ya, dulur-dulur Pati. Pak, saya potong dulu. Karena tadi di video Bapak ini, di video yang sudah saya publik, itu ada komenan, takutnya ada yang menunggangi. Ya itu, sebenarnya kan kata-kata menunggang itu sah-sah aja ya, karena kita ini masa banyak, apalagi sejarah saya demo itu terbanyak itu masa 150 Mas. Lah ini ribuan itu kan wajar yang mau ditunggangi, tapi tentunya perjuangan itu harus fokus ke apa? Ya. Fokus ke apa? Tuntutan ke apa? Makanya sesuatu kan tuntutan tak munculkan. Ada ditanggapi lain nggak ini masalah apakah Pak Yaya Gundul ada masalah sama Bapak Bupati? Tidak ada. Adik saya itu PNS, ASN, jadi kerja di Suwondo juga. Lalu adik saya itu, tak sebut jabatannya enggak apa-apa ya? Terserah Bapak. Adik saya itu, adik kandung saya itu Sekcam Gabus. Terus Camat Digoseti yang sekarang dipindah ke Dinas Kelautan, Sekdin. Itu sampai nggak ngomong sama saya loh, gondu gitu. Kenapa saya malah menyerang bos ya? Saya katakan saya nggak menyerang. Lah bosmu yang menyinggung saya kok. Maksudnya menyepil itu kan. Terus itu juga kemauan dari ya beliau, teman-teman ya, teman-teman nggak terima. Yaya betul. Ada saya juga satu lumayan juga jabatannya di Suwondo, maksudnya lumayan itu ya bisa bantu teman-teman lah ya. Maksudnya posisinya sudah cukup lah. Jadi saya sebenarnya nggak ada masalah sama Pak Sudio, nggak ada. Cuman inilah resikonya aktivis Mas Baijo. Tapi ini ada unsur ketenaran atau politik, atau demi 100% ya, karena pajak gitu. Nah ya. Sebenarnya saya diam aja sudah terkenal kan ya. Iya. Oke. Kiranya pertemuan malam ini saya cukup sekian untuk mengganggu Bapak ya. Semoga bermanfaat buat amin. Ya, untuk selanjutnya nanti kita sambung lagi. Ya. Oke, terima kasih. Oke, kiranya pemirsa cukup sekian. Kekurangannya mau dimaafkan ya, karena manusia tempatnya salah dan kekurangan, karena kelebihannya milik Allah Subhanahu wa taala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.